Sahabat Robi Petualang, kali ini saya berziarah ke makamnya Syekh Sakti yang ada di Munjul. Yuk ikuti jejak pertualangan saya. Tetap melek sejarah Jaya Nusantara. Sahabat Robi Petualang, langkah demi langkah kita telusuri jejak para leluhur bangsa ini dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Robi Petualang, di mana aja berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta diberikan keberkahan hidup, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat Robi Petualang, sebelum kita mulai pertualangan kita bersolawat dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sahabat Robi Petualang, kali ini saya berziarah ke makamnya Syekh Sakti yang ada di Munjul. Yuk ikuti jejak pertualangan saya. Tetap melek sejarah Jaya Nusantara. Tangerang tidak pernah terlepas dari yang namanya perjuangan dari Kesultanan Banten dan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Kali ini saya berada di Keraton Gading Kencana, daerah Munjul, Kecamatan Solear, Tangerang, Banten. Munjul merupakan salah satu desa di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Munjul memiliki arti kata dari menjulang atau bias karena dataran yang tinggi di antara wilayah di sekelilingnya. Warga desa Munjul mengatakan dikisahkan turun-menurun pada suatu zaman kerajaan Cirebon yang melakukan ekspansi penyebaran agama Islam ke wilayah Banten. Munjul tersebut adalah salah satu wilayah yang dilewati dan merupakan tempat persinggahan sebelum pasukan tersebut sampai ke tanah Banten. Dan di Munjul ini terdapat komplek permakaman, salah satunya adalah makam Syekh Buyut Sakti yang berada di Munjul. Situasi tempatnya sungguh sangat menarik, penuh dengan sejarah. Banyak makam tua yang berada di sini di bawah rindangnya pohon bambu. Dan terdapat dua macan putih yang berada di gerbang pintu masuk arah makam Syekh Buyut Sakti. Mungkinkah ini para punggawa atau pasukan dari Cirebon dan Demak yang membantu Kesultanan Banten untuk menghadapi perperangan antara saudara antara Pajajaran dan Banten pada masa lampau, karena Banten melakukan 3 kali penyerangan kepada kerajaan Pajajaran yang hingga akhirnya
Sultan Maulana Yusuf membawa Watu Pancalikan atau Watu Gilang ke Banten Lama. Dan di masa itu juga para syekh, para ulama, sekalipun untuk menyebarkan syiar agama Islam di bumi Pasundan, khususnya daerah Banten yang menjadi Kesultanan Banten, sekalipun bertugas untuk menjaga keamanan dan mensiarkan agama Islam di tanah Banten dengan perintah Sang Sultan. Tak sedikit menelisik sejarah masa lampau. Sebelum berhasil menaklukkan dan membuat kerajaan Pajajaran melemah, Banten konon berapa kali merencanakan skenario serangan. Tercatat ada 3 kali usaha Banten menguasai kerajaan Pajajaran, di mana upaya menguasai Pajajaran perihal kerajaan Banten merupakan bagian dari koalisi Kesultanan Islam Demak dan Cirebon, di mana Banten yang berhasil dikuasai pasukan Demak dan Cirebon atas petunjuk Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Pusat pemerintahan Banten Girang dipindahkan dari pedalaman ke dekat pelabuhan Banten. Pada akhirnya kerajaan Banten merupakan satu kerajaan Islam di Jawa yang masih satu frekuensi dengan Demak dan Cirebon. Di sisi lain, berdirinya kerajaan Banten membuat kerajaan Pajajaran kian terusik. Dikisahkan pada buku hitam putih Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran, dari tulisan Peri Taufik El Jaquen, Pajajaran tak memiliki kedekatan dengan Banten, apalagi sebelumnya merupakan daerah kekuasaannya. Masih ada keinginan kembali dari Pajajaran untuk menguasai Banten lagi. Saat itu Pajajaran dipimpin oleh Surawisesa pasca rajanya Prabu Siliwangi mangkat. Di saat itulah beberapa kali terjadi pergolakan di wilayah-wilayah kerajaan kecil di sekitar Pakuan yang awalnya kerajaan bawahan, tapi oleh Surawisesa berhasil ditangani dengan susah payah. Di sisi lain, Banten begitu mempersiapkan dirinya untuk menyerang Pajajaran. Pasukan sudah dilatih sedemikian rupa untuk menghadapi serangan sewaktu-waktu. Bahkan serangan Banten ke ibu kota Pakuan benar-benar dilakukan. Tetapi kuatnya benteng pertahanan Pajajaran yang dibangun sejak Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi membuat pasukan Banten kembali dan mundur. Tapi serangan itu menyisakan duka bagi kerajaan Pajajaran yang saat itu dipimpin oleh Ratu Dewata pasca Raja Surawisesa mangkat. Sebab 2 punggawa terkenal dan disegani di Pajajaran, yakni Tohaan Ratu Sarendet dan Tohaan Ratu Sangyang gugur di medan perang. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Robi Petualang, kita baru saja berziarah ke makamnya Syekh Sakti dan makam lainnya yang berada di Keraton Gading yang di daerah Munjul. Pokoknya sahabat Robi Petualang di mana aja berada, jangan pernah disalahgunain makam keramat, sumur keramat, petilasan para wali Allah serta makam pahlawan. Tidak datang hanya untuk berziarah saja, mendoakan, bukan untuk meminta atau memohon ya sahabat Robi Petualang di mana aja berada. Memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berziarah hanya untuk mengingat kematian serta mengingat
jasa-jasa para wali Allah, para kesatria, para ulama yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Sahabat Robi Petualang, pokoknya melek sejarah Jaya Nusantara, beginilah perjalanan saya sebagai dokumentasi perjalanan hidup saya ketika berada dimanapun. Pasti ada sohibul wilayah, kita menyapa atau soan untuk mendoakan saja. Pokoknya sahabat Robi Petualang, terima kasih yang sudah subscribe, yang nonton. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melek sejarah Jaya Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.